Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-6 kali ini, materi yang akan dibahas adalah mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, permasalahan yang dapat mengancam keutuhan bangsa. Dalam perkembangannya, dalam kondisi masyarakat Indonesia yang multikultur, pernah mengalami suatu permasalahan yang menimbulkan konflik antar kelompok masyarakat, yang seringkali diawali dengan pertikaian antar pribadi yang kemudian meluas hingga timbul konflik sosial, yang seringkali terwujud dalam bentuk bentrokan-bentrokan antara satu dengan yang lain, bahkan sampai terjadi bentrokan fisik. Konflik merupakan suatu tindakan dari suatu pihak yang berakibat menghalangi, menghambat, atau mengganggu tindakan pihak lain. Konflik antar kelompok masyarakat dalam masyarakat majemuk hampir selalu terjadi dan biasa terdiri atas dua dasar utama. Ini adalah pendapat menurut Antonius atau Soki dan kawan-kawan. Yang pertama adalah konflik antar kelompok umat beragama. Konflik antar kelompok umat beragama biasanya disebabkan oleh adanya vested interest yang masuk dalam dan mengatasnamakan agama. Agama di sini menjadi alat kepentingan seseorang ataupun sekelompok orang untuk meraih apa yang mereka inginkan. Yang kedua adalah konflik antar kelompok suku. Konflik ini juga terjadi beberapa kali di Indonesia. Biasanya konflik terjadi karena persaingan atau perebutan dari sisi kepentingan ekonomi. Kesamaan suku hanyalah sebagai sarana mobilisasi massa untuk membangun solidaritas. Perebutan aset yang jumlahnya terbatas inilah yang seringkali menjadi faktor pemicu timbulnya konflik sosial di berbagai tempat. Banyak kasus yang terseret ke dalam isu SARA. SARA dapat digolongkan menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah individual, di mana tindakan SARA dilakukan oleh individu atau golongan dengan tindakan yang bersifat menyerang, melecehkan, mendiskriminasi atau menghina golongan lain. Kedua, secara institusional, tindakan ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh institusi atau pemerintah melalui aturan atau kebijakan yang bersifat diskriminatif bagi suatu golongan. Yang ketiga adalah dari sisi kultural. SARA yang dikategorikan di sini adalah tindakan penyebaran tradisi atau ide-ide yang bersifat diskriminatif antar golongan. Dampak dari tindakan SARA adalah konflik antar golongan yang dapat menimbulkan kebencian dan berujung pada perpecahan. Bahayanya politik identitas atau SARA melahirkan konflik di tengah masyarakat. Beberapa konflik SARA yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah konflik antar suku di Sampit tahun 2001. Kerusuhan Sampit pada 2001 bukanlah peristiwa pertama karena telah terjadi beberapa insiden sebelumnya antara warga Dayak dan Madura. Bahkan konflik besar terjadi pada Desember 96 dan Januari 97 yang mengakibatkan 600 korban tewas. Yang kedua, konflik antar agama di Ambon. Konflik diawali peristiwa 19 Januari 99 di mana masyarakat Islam yang sedang melaksanakan Idul Fitri diserang oleh sekelompok orang tidak dikenal yang kemudian dieksploitir dengan mengidentifikasi diri sebagai kelompok Nasrani. Yang ketiga adalah kerusuhan massa bulan Mei 98 dan konflik antar golongan, yaitu RMS, OPM, dan GAM. Untuk yang kedua terakhir ini, rinciannya silakan dilihat di modul. Yang kedua, mengkaji Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Keanekaragaman adat istiadat, budaya, dan agama di Indonesia itu sendiri bukan merupakan satu-satunya pemicu timbulnya konflik. Konflik itu lebih banyak ditimbulkan oleh sikap ketertutupan dalam bentuk membesar-besarkan rasa kedaerahan, kesukuan, dan keagamaan. Keterbukaan dalam bentuk kemauan menjalin komunikasi antara pihak yang satu dengan yang lainnya akan menciptakan suatu situasi dan kondisi yang harmonis. Inkulturasi dan akulturasi budaya mewarnai corak budaya nasional. Disinilah diperlukan alat pemersatu bangsa yang sungguh-sungguh dapat menjaga karakteristik bangsa, namun tidak sampai menjadikan bangsa terkurung pada wawasan sempit yang bercorak chauvinism. Sejarah membuktikan bahwa bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaan melalui semangat persatuan dan kesatuan yang kuat. Sejarah bangsa kita juga telah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia dipersatukan dengan adanya kesepakatan bersama para pendiri bangsa yang terdiri dari berbagai perbedaan dengan Pancasila. Tidak ada yang lain. Sebagai pemersatu ideologi bangsa, maka dengan adanya Pancasila
adalah sebagai sebuah solusi dari adanya konflik yang terjadi antar golongan nasionalis dan agama. Pancasila mampu menunjukkan fungsinya sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk, heterogen, dan multikultural. Yang berikutnya, mengkaji peraturan yang dijiwai nilai-nilai Pancasila. Ideologi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum harus secara normatif dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah maupun DPR dalam merumuskan pemikiran dan gagasan untuk membuat aturan atau undang-undang harus selalu memasukkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap peraturan perundang-undangan yang mereka buat. Dalam menghadapi permasalahan peraturan perundang-undangan nasional dan daerah, solusi yang perlu dilakukan adalah dengan membenahi sistem pembentukan peraturan undang-undang atau produk hukum yang dihasilkan yang harus memiliki isi, nilai, dan hukum yang berkualitas. Hukum yang berkualitas adalah hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat, hukum yang mengakar kepada sistem, nilai, dan budaya hidup dalam masyarakat, serta dapat disesuaikan dengan perkembangan dinamika global masa kini yang berorientasi pada penciptaan kesejahteraan bagi masyarakat dan rakyat Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum, seperti yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, harus mampu menciptakan sistem hukum yang menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi upaya mensejahterakan masyarakat. Yaitu suatu hukum yang dilandasi dan dijiwai oleh nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa. Yang keempat, bagaimana mengkaji nilai-nilai musyawarah mufakat. Budaya pada hakikatnya merupakan suatu sarana pendidikan dalam membentuk pola pikir, sikap, dan kepribadian putra-putri bangsa sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Budaya Pancasila yang dimiliki bangsa Indonesia menunjukkan adanya kebersamaan antar masyarakat untuk mewujudkan negara kesatuan Indonesia menjadi sebuah kekuatan. Pancasila yang dilahirkan oleh para founding fathers merupakan kristalisasi budaya serta pandangan internasional. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat, baik secara langsung maupun perwakilan. Musyawarah berasal dari kata syawara, berasal dari bahasa Arab yang berarti berunding, urun rembuk, mengatakan atau menyampaikan sesuatu. Musyawarah berarti suatu proses membicarakan suatu persoalan dengan maksud mencapai kesepakatan bersama. Kesepakatan yang telah disetujui oleh semua peserta itu disebut sebagai mufakat. Pelaksanaan demokrasi Pancasila bukan hanya untuk kepentingan pribadi, melainkan pada permusyawaratan yang mencakup kebebasan dan kebersamaan. Apabila musyawarah, mufakat, dan gotong royong berjalan dengan baik, maka akan terwujudlah tatanan demokrasi. Musyawarah mufakat bertujuan untuk mempererat tali kekeluargaan seperti hal yang tertera pada sila keempat Pancasila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Musyawarah mufakat merupakan proses membahas persoalan secara bersama demi mencapai kesepakatan bersama. Musyawarah mufakat dilakukan sebagai cara untuk menghindari pemungutan suara yang menghasilkan kelompok minoritas dan mayoritas. Musyawarah mufakat menjadi sistem dalam budaya Pancasila. Indikator dalam melaksanakan musyawarah adalah saling menghargai, tutur katanya baik, kesabaran, kemudian bersedia berbicara, bersedia mendengar, dan bersedia memberi maaf. Menurut Islami, ciri-ciri musyawarah dan mufakat antara lain, yang pertama, masalah yang dibicarakan merupakan kepentingan bersama. Pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Proses musyawarah selalu mempertimbangkan moral, usul atau pendapat mudah dipahami dan masuk akal. Hasil keputusan tidak memberatkan warga atau rakyat. Yang berikutnya, beberapa cara menerima hasil keputusan bersama yaitu yang ke-1 bahwa semua pihak mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau golongan. Semua pihak memahami dengan baik masalah yang dimusyawarahkan. Semua pihak menghormati dan menghargai perbedaan pendapat. Semua pihak harus menerima dan terbuka terhadap kritik, usul, dan saran. Semua pihak harus menyadari bahwa keputusan yang dihasilkan adalah keputusan yang terbaik demi kepentingan bersama. Dan semua pihak pun harus mampu menahan diri agar tidak memaksakan kehendak bila pendapatnya tidak diterima.
Setelah semua pihak dapat menerima hasil keputusan bersama, langkah selanjutnya adalah dengan melaksanakan keputusan tersebut. Semua pihak harus ikhlas dan penuh tanggung jawab melaksanakan keputusan bersama. Karena keputusan tersebut adalah untuk kepentingan bersama, jadi dalam melaksanakan hasil keputusan bersama, hal-hal yang harus diperhatikan oleh semua pihak antara lain adalah yang pertama, hasil keputusan bersama harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Yang kedua, hasil keputusan bersama harus dilakukan dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang ketiga, hasil keputusan bersama harus dilaksanakan dengan memperhatikan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Oke, sekian dan terima kasih.